Bagaimana investor mengatur keranjang portfolio untuk tetap memaksimalkan keuntungan di tengah tekanan kenaikan BI rate seperti saat ini? Kita langsung membahasnya bersama perencana keuangan Prita Hapsari Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mbak Dias. Kalau bahas keranjang ya, di dalamnya ada apa? Pasti Mbak Prita nih jagonya. Kalau BI rate sekarang kita tahu sudah naik 25 BPS. Jadi 7,75%. Betul. Harapan pemerintah kan tentu supaya orang-orang ini, masyarakat menyimpan uangnya di dalam deposito, entah itu tabungan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau melihat keadaan ekonomi sekarang ini, itu masih bisa dilakukan nggak sih? Ya, jadi memang salah satu kenapa BI rate itu harus dinaikkan karena memang pemerintah membutuhkan banyak dana masyarakat yang dihimpun, bisa dari sektor perbankan, bisa dari sektor pasar modal, bisa juga dari pinjaman. Tapi kan paling mudah itu adalah menghimpun dana masyarakat. Nah, salah satunya itu dengan menaikkan BI rate. Kenapa? Harapannya dengan penaikan BI rate, maka masyarakat itu akan terdorong untuk menanamkan uangnya minimal di deposito dulu. Oke. Sekarang apalagi deposito itu memiliki penjaminan, jadi LPS itu menjamin suku bunga deposito yang nilainya adalah 7,75% per tahunnya. Maka apabila investor memang ingin memperoleh imbal hasil yang pasti dalam jangka waktu yang dekat, itu deposito menjadi salah satu instrumen keuangan yang sangat tepat apabila kita ingin memarkirkan dana. Oke, deposito berapa lama nih? Yes, nah deposito itu memang didesain tidak untuk lebih dari 2 bulan. Sebab itu apabila menggunakan dana ini untuk jangka pendek itu kira-kira 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, memang instrumen yang paling tepat itu adalah deposito untuk saat ini. Katakanlah income kita ada 100%, deposito sudah pasti ya, itu untuk segala keadaan apapun pasti safe haven. Tapi kira-kira dalam 100% itu kita sisihkan berapa nih untuk deposito? Ini tergantung dari profil resiko masing-masing investor. Kita bicara dulu jenis profil yang pertama, yaitu profil resiko yang penabung tulen. Kalau penabung tulen saat ini sebetulnya momen yang cukup menguntungkan dalam penempatan di istilah kita tuh adalah aset kas. Nah, aset kas ini boleh ditempatkan hingga 50%. 50%-nya lagi jangan ditempatkan di aset kas. Kenapa? Karena pasti kebutuhan investasinya itu juga ada yang jangka menengah dan jangka panjang. Betul. Nah, untuk yang menengah dan panjang saat ini sebetulnya yang cukup menarik adalah reksadana saham. Reksadana saham ya. Memang karena banyak juga produk-produk yang sedang di-launching sekarang ya. Betul. Ada syariah, ada mikro dan sebagainya. Betul sekali. Nah, kenapa ini menarik? Karena biasa kalau akhir tahun itu biasanya memang saat yang cukup menarik, banyak investor, terutama investor dari asing melakukan belanja istilahnya. Indo-dressing juga ya. Belanja. Betul. Jadi karena banyak sekali yang belanja, maka kita akan harapkan someday itu akan dilepas kan. Kalau misalnya dilepas, maka saham itu juga harganya akan naik. Jadi kalau misalnya investor ingin mengalihkan sebagian dananya yang tidak di aset kas, maka pilihan yang cukup menarik itu adalah reksadana saham. Reksadana mulai dari berapa ya Mbak kisarannya Mbak ya? Kan rata-rata 5 juta nih. Ya. Kalau reksadana itu pembelian pertama biasanya itu 1 juta rupiah. Namun kalau investor itu ingin melakukan secara berkala, artinya menginvestasikan dananya setiap bulan, itu ada yang juga dari 100.000 rupiah per bulan. Oke, itu yang kemarin baru di-launching OJK itu ya, reksadana mikro begitu ya. Nah, reksadana tadi sekitar 50%. Kalau untuk yang penabung tulen. Nah, kebalikannya, kalau misalnya dia adalah investor yang agresif, maka penempatan di deposito barangkali hanya maksimal 30%. 30%, sementara untuk reksadananya berapa nih? Yang saham itu bisa 70%. 70%. Tapi sektor-sektor apa sih yang kira-kira patut dikoleksi begitu sahamnya? Karena kan 70% itu jumlah yang sangat besar kan? Lumayan besar. Nah, sebisa mungkin investor itu membeli jangan hanya satu jenis reksadana. Kenapa? Karena kita meskipun paham bahwa reksadana itu sudah suatu portfolio tersendiri, tapi kita juga harus membagi resikonya. Pertama, antar reksadana yang berbeda, kelolaannya. Yang kedua adalah antar manajer investasi yang berbeda. Sehingga gaya investasinya pun juga bisa beragam. Jadi punya lebih dari satu akun gitu ya di reksadana ya? Betul. Jadi
Jadi produk reksadananya mungkin ada reksadana saham A, lalu ada lagi reksadana saham B. Ini dari satu manajer investasi yang sama. Kemudian ada lagi manajer investasi yang berbeda. Kita punya lagi reksadana saham C dan reksadana saham D. Jadi jangan menempatkan hanya reksadana saham saya hanya beli satu produk. Jangan, karena investasi ini tetap saja yang paling harus dilakukan adalah melakukan diversifikasi. Jadi termasuk dalam pembelian jenis reksadana dan juga jenis reksadana yang sama kita kalau bisa sebar di beberapa manajer investasi. Oke, nah sekarang kalau untuk falas, Mbak, falas ini masih nggak sih dengan spekulasi ya, data-data ekonomi yang muncul, kemudian pasti orang juga berspekulasi kan terhadap dolar, entah itu euro, kemudian data manufaktur Tiongkok yang kurang baik juga. Nah, ini gimana nih? Jadi gini, kalau bicara mengenai kurs mata uang asing, maka kita biasanya patokannya US dollar terhadap IDR. Nah, kalau berbicara US dollar IDR, ini kita tidak bisa pungkiri harus juga melihat semacam transaksi ekspor impor dari Republik Indonesia ini. Nah, selama memang Indonesia masih melakukan impor yang lebih besar daripada ekspor, maka supaya barang kita itu bisa punya daya jual yang tinggi, kompetitif di pasar global, memang kurs kita itu tidak bisa terlalu rendah. Karena dengan demikian nanti pada saat dikonversi ke pasar global itu jadi mahal gitu harganya dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain. Jadi memang kalau berbicara kurs itu ada kemungkinan di posisi 12.000 seperti saat ini memang ya menurut kemarin saya juga ada forum Iluni dari alma mater saya itu dikatakan oleh BI katanya ya ini memang suatu hal yang wajar-wajar saja gitu dengan jumlah sekian gitu, dan apakah mungkin bisa naik? Mungkin saja karena masih tertekan dolar Amerika. Betul sekali. Nah, oleh sebab itu untuk para investor, kalau memang Anda memiliki kebutuhan dalam US dollar, katakanlah untuk membayar uang sekolah universitas anak, ataupun Anda sering bertransaksi dalam US dollar for whatever the reason, ya, maka ada baiknya memang Anda membeli dolar secara perlahan. Kemudian apabila nanti terjadi kebutuhannya, maka Anda tinggal jual dolarnya saja. Atau mungkin lindung nilai kali ya dengan emas juga. Nah, kita nanti akan bicarakan lebih lanjut lagi instrumen investasi apa yang cocok untuk Anda pasca kenaikan BI rate setelah jeda pariwara berikut. Beberapa instrumen investasi yang layak untuk Anda masukkan ke dalam portfolio tadi kita sudah bahas dengan Mbak Prita Gozi, baik itu tadi untuk falas, deposito, reksadana saham, ya kan, reksadana. Nah, sekarang yang banyak juga ingin dikoleksi itu kan adalah emas, ya kan. Nah, sekarang lebih relevan untuk main di komoditas exchange, COMEX begitu, atau di Antam nih, Mbak? Oke, gini, kalau misalnya Anda berkata bermain di komoditas exchange, maka dia bukan investor, dia adalah trader. Kalau ini kita berbicara investor, ya memang caranya seperti nenek moyang zaman dulu, yaitu beli emas, lalu emasnya disimpan, lalu pada saat terjadi kebutuhan emasnya dilikuidasi. Itulah investasi. Jadi kalau berbicara trading, maka masuknya yang ke bursa berjangka komoditas. Tapi kalau investor tetap saja yang caranya dengan membeli emas, disimpan, lalu jual saat terjadi kebutuhan. Nah, kalau kita perhatikan harga emas dari tahun 2011 hingga sekarang itu sebetulnya menurun. Dulu itu tahun 2011 saya ingat betul itu ada suatu masa di mana kita membeli emas dengan membutuhkan dana 560.000 per gram. Gitu ya. Sedangkan saat ini itu dengan 520.000 per gram saja kita sudah bisa beli, jual itu bahkan tidak sampai 500.000 per gram. Artinya 480 Artinya kalau seseorang membeli emas di tahun 2011 550.000 per gram dan sekarang terjadi kebutuhan dan harus melepas di harga 480.000 per gram, maka dia sudah mengalami realized loss, istilahnya itu. Nah, oleh sebab itu dengan seperti ini, maka saya akan memperpanjang durasi investasi untuk kepemilikan emas. Akan naik lagi nggak tuh, Mbak? Kalau di Antam kan stagnan aja gitu harganya ya. Oke, yang namanya harga komoditas kalau ditanya apakah akan naik lagi, maka kemungkinan itu selalu ada. Karena yang namanya harga suatu barang itu akan terpengaruh oleh demand dan supply. Apabila terjadi demand yang tinggi dengan supply-nya rendah, maka kemungkinan harga emas juga akan naik. Berapa kira-kira kita harus melindung nilai gitu, income kita ataupun juga apa aset cair kita ini?
Oke, karena saya sekarang akan maksudnya memperpanjang durasi investasi emas menjadi 5 sampai dengan 10 tahun, maka kalau investor yang ingin mendapatkan kenaikan lebih cepat, itu tetap saja lebih menarik di reksadana saham. Oke, tetap reksadana saham ya. Tapi kalau investor ini memang tipenya adalah untuk jangka panjang, penabung tulen, lalu tidak suka melihat fluktuasi dan sebagainya, maka boleh mengkoleksi emas hingga 30-40% dari total aset yang dimiliki. Oke, 30-40%. Nah, tips untuk orang-orang ataupun juga masyarakat, pemirsa nih yang ingin mengkoleksi beberapa instrumen investasi menjelang akhir tahun, ditambah juga pasca kenaikan BI rate. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil untuk jangka pendek, saya sarankan kita taruh di deposito saja, atau Anda bisa tempatkan di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang yang menempatkan lagi dananya di time deposit, dia punya unggulan dengan dana yang cukup besar, dia bisa mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih menarik lagi. Properti lewat aja? Kalau properti, apabila Anda membeli secara tunai, maka silakan. Tapi kalau Anda membutuhkan kredit untuk bisa berinvestasi di properti, waspada akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga kredit ya. Ya, terima kasih Mbak Prita Gozi. Mungkin ini bisa menjadi referensi Anda juga pemirsa. Menjelang perayaan Natal, Jerman selalu menggelar pasar Natal tradisional. Saksikan kemeriahannya setelah informasi berikut ini.